Shalom semuanya, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang kasus penistaan agama oleh Saifuddin Ibrahim. Kelompok 4 beranggotakan saya Ines Kristi Simarmata dengan NIM 2009 10302155. Saya Natasha Putri Pradana dengan NIM 2009 10 30 20 45. Saya Jevika Cicilia dengan NIM 2107 10101341. Saya Winona Jessica Haryanto dengan NIM 210803 101033. Saya Jason Marcelino Nugroho dengan NIM 2109 1030 2089. Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki keanekaragaman, mulai dari budaya, suku bangsa, ras, dan agama. Sebagai negara yang majemuk, tentulah diperlukan sebuah toleransi agar dalam masyarakat dapat tercipta sebuah kerukunan, terutama toleransi dalam hal kepercayaan atau agama. Kerukunan antar umat beragama dapat tercapai apabila kita saling menghargai agama yang satu dengan yang lainnya. Bagi kita umat Kristen, kita juga diajarkan untuk saling menghargai perbedaan. Salah satu ayat Alkitab yang mengajarkan tentang hal ini adalah Yakobus 2 ayat 8. Isi dari Yakobus 2 ayat 8 adalah, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Ayat ini mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri, tanpa memandang ia dari negara mana, suku apa, bahkan tidak memandang apa agamanya. Jika kita umat Kristiani menerapkan firman ini dalam kehidupan kita, maka kita akan mengasihi sesama kita manusia dan menghargai perbedaan. Sebagai sebuah negara yang majemuk dan menjunjung tinggi nilai ketuhanan, tidak menjadikan Indonesia menjadi negara yang aman dan selalu damai. Dari kemajemukan inilah banyak timbul konflik, dan salah satu konflik yang sering terjadi adalah konflik antar umat beragama yang biasanya berbentuk penistaan agama. Konflik penistaan agama bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Hal ini sudah sering terjadi dan baru-baru ini juga terjadi. Beberapa bulan lalu, marak juga adanya kasus tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Berikut adalah beberapa berita dengan sumber terpercaya yang membahas kasus ini. Yang pertama ada dari suara.com yang menjelaskan mengenai kronologi Saifuddin Ibrahim jadi tersangka penistaan agama. Dan yang kedua ada dari CNN Indonesia dengan judul Tersangka Penistaan Agama Saifuddin terancam 6 tahun penjara. Dan selanjutnya yang ketiga diambil dari newsdetik.com yang menjelaskan jejak kasus pendeta Saifuddin Ibrahim hingga jadi tersangka penistaan agama. Dan yang keempat, diliput dari liputan6.com yang berjudul Kejaksaan Agung terima surat dimulai dari penyidikan pendeta Saifuddin Ibrahim terkait kasus penistaan agama. Akar atau penyebab terjadinya kasus ini terjadi pada bulan Maret lalu, berawal dari video viral yang diunggah oleh Saifuddin Ibrahim yang merupakan seorang pendeta yang murtad atau keluar dari Islam di akun YouTube-nya, di mana dalam video ini ia meminta agar Menteri Agama menghapus 300 ayat Al-Quran yang ia anggap memicu intoleransi dan radikalisme. Saifuddin juga menyebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah dibaptis dan menikah dengan cara agama Kristen, dan istri Nabi Muhammad, Siti Khadijah, adalah janda dari orang Kristen dan pamannya seorang pendeta. Kemudian Saifuddin menyebutkan agama Islam adalah salah satu sekte dalam agama Kristen dengan bukti tak ada satupun kiai yang bisa menjawab jika ditanya dengan cara apa Nabi Muhammad menikah. Tidak hanya itu, Saifuddin juga mengatakan agar mengganti guru-guru yang ada di pesantren karena menurutnya pesantren melahirkan kaum radikal. Video pernyataan ini mengakibatkan terpancingnya amarah dari banyak kalangan, khususnya kalangan umat Islam. Dari pihak PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia sendiri juga angkat bicara tentang pernyataan ini. PGI menyatakan bahwa pernyataan ini adalah pernyataan pribadi dari Saifuddin, dan PGI berharap agar umat Islam tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin membuat gaduh dan memperkeruh situasi kerukunan antar umat beragama. Dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentunya tidak terima dengan pernyataan Saifuddin dan menyatakan bahwa Saifuddin layak untuk ditindak secara serius menggunakan jalur hukum. Bukan hanya MUI, Menko Polhukam Mahfud MD juga mengatakan pernyataan ini termasuk dalam penistaan agama dan dapat menyebabkan kegaduhan dan menciptakan kemarahan dalam masyarakat. Ia juga meminta kepolisian untuk menutup akun YouTube pribadi milik Saifuddin. Berdasarkan hal ini, kepolisian menetapkan Saifuddin sebagai tersangka penistaan agama dan dijerat pasal berlapis terkait dugaan penistaan agama hingga ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dari berita yang kami dapatkan saat ini, Saifuddin belum diperiksa dan belum dilakukan penangkapan karena belum diketahui pasti keberadaan Saifuddin. Kabarnya saat ini ia berada di Amerika Serikat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah agar kasus ini tidak dapat terjadi lagi. Menurut kelompok kami, cara yang tepat agar kasus ini tidak terjadi lagi
selain menggunakan hukum, kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Lebih tepatnya, terutama yang bersangkutan dengan kepercayaan atau agama. Karena itu merupakan hal yang sangat sensitif. Hendaklah kita lebih bijak dan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan suatu pendapat. Kita juga tidak berhak tuh menilai atau menentukan isi dan aturan dalam agama, apalagi agama orang lain. Kita juga sebenarnya tidak boleh sembarangan mengomentari agama orang lain. Karena pada hakikatnya, semua agama di Indonesia, bahkan di dunia juga, tidak ada yang mengajarkan keburukan. Semua pasti mengajarkan yang kebaikan. Pada kasus ini, pelaku penistaan adalah seorang umat Kristen, di mana Saifuddin adalah seorang pendeta. Sudah seharusnya kita sebagai umat Kristen tidak melakukan hal yang dapat merusak atau memecah kerukunan yang ada di negara kita ini, yaitu melakukan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan, di mana yang sudah kelompok kami sebut di awal video tadi, yang terdapat dalam Yakobus 2 ayat 8, hendaklah kita mengasihi dan menghargai sesama kita manusia tanpa memandang latar belakang dan tidak menjelekkan apa yang menjadi kepercayaan orang tersebut. Kita masuk di dalam analisis kelompok kami terkait pertanyaan, apakah kerukunan di Indonesia sudah ideal? Berdasarkan kasus ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa kerukunan di Indonesia, terutama dalam bidang keagamaan, belum bisa dikatakan ideal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya terjadi kasus-kasus intoleran yang terjadi di Indonesia. Misalnya, kasus penistaan agama yang dilakukan oleh pendeta Saifuddin yang baru-baru ini terjadi. Analisis kami ini didasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, di mana mereka melakukan survei nasional Indeks Kerukunan Umat Beragama pada akhir tahun 2021. Indeks KUB bertujuan untuk mengukur tingkat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Ada 3 dimensi yang disorot, yaitu toleransi, kesetaraan, dan juga kerjasama. Hasil survei tersebut mendapatkan nilai rata-rata 68,72. Dalam kaitannya dengan ini, toleransi di Indonesia masih perlu dipupuk. Kemudian pertanyaan berikut adalah apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Sebagai negara yang majemuk, yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kerukunan antar umat di Indonesia adalah adanya rasa saling tenggang rasa, menghargai, dan toleransi antar umat beragama. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Juga melaksanakan ibadah sesuai agamanya, mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara ataupun pemerintah. Dan juga sebagai orang Kristen, hendaklah kita saling mengasihi sesama manusia tanpa memandang perbedaan maupun latar belakang orang lain sesuai dengan firman Tuhan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Shalom.